Welcome back to channel Progress Football. Piala AFF semakin memasuki fase yang menegangkan. Persaingan di fase grup bukan hanya soal siapa yang menang dan siapa yang kalah, tetapi juga soal menghitung jalur menuju semifinal. Menariknya di sini menjelang laga besar Indonesia melawan Vietnam, muncul fenomena yang ramai diperbincangkan di media sosial. Banyak akun pendukung Malaysia justru berharap timnas Indonesia gagal mengalahkan Vietnam. Kenapa mereka bisa bilang seperti itu? Apakah mereka benar-benar takut bertemu Garuda di semifinal atau justru ini hanyalah strategi agar Malaysia mendapatkan lawan yang dianggap lebih mudah? Jadi di video kali ini gue akan membahas reaksi para supporter Malaysia, kemungkinan bagian semifinal nanti, kekuatan timnas Indonesia saat ini, hingga alasan mengapa Indonesia mulai dianggap sebagai salah satu tim paling berbahaya di Piala AFF kali ini. Jadi pastikan kalian menonton video ini sampai akhir. Beberapa tahun lalu, mungkin tidak banyak negara ASEAN yang menganggap Indonesia sebagai favorit juara. Namun, sekarang situasinya berubah total. Perkembangan timnas Indonesia sangat pesat. Program naturalisasi, perbaikan kualitas pemain muda, peningkatan kompetisi, masuknya pemain-pemain yang berkarir di Eropa, ditambah pelatih yang memiliki pengalaman internasional bahkan di Piala Dunia. Semua itu membuat Indonesia berubah menjadi kekuatan baru di ASEAN. Bahkan dalam beberapa turnamen terakhir, Indonesia mampu bersaing melawan tim-tim yang sebelumnya selalu mendominasi kawasan. Inilah yang membuat banyak lawan mulai menghitung ulang peluang mereka ketika harus bertemu Indonesia. Salah satunya adalah Vietnam dan Malaysia. Menjelang pertandingan Indonesia melawan Vietnam, berbagai komentar bermunculan di media sosial sebagai pendukung Malaysia berharap Vietnam mampu menghentikan Indonesia. Alasannya sederhana, jika Indonesia lolos juara grup, peluang bertemu Malaysia di semifinal menjadi lebih besar, tergantung hasil klasemen akhir nanti. Komentar-komentar tersebut banyak ditemukan di platform seperti Facebook, Instagram, hingga YouTube. Meskipun tidak mewakili seluruh pendukung Malaysia, ada pula yang menulis bahwa lebih baik Malaysia menghadapi tim lain dibanding harus berjumpa Indonesia lebih dulu di semifinal. Lalu ada pula juga yang menyebut perkembangan timnas Indonesia saat ini jauh lebih berbeda dibanding beberapa tahun yang lalu. Reaksi seperti ini menunjukkan satu hal. Indonesia kini benar-benar diperhitungkan. Perlu ditekankan bahwa komentar tersebut merupakan opini sebagian supporter di media sosial, yaitu fansnya Malaysia. Dan juga di sini ada pundit Malaysia yang berbicara di Astro Arena seperti biasa, yaitu Faiz Gurun. Dia mengungkapkan bahwa rata-rata fans Malaysia ini menginginkan bahwa Indonesia ini kalah melawan Vietnam nanti. Karena mempengaruhi nanti apakah Malaysia akan bertemu Indonesia itu sangat gawat sekali. Yang mana saat ini Malaysia kemarin habis kalah melawan Thailand dengan skor 2-0, otomatis Malaysia berada di runner up group. Kalau dia runner up group, Indonesia berhasil menang melawan Vietnam, ini sangat gawat sekali, yang mana Malaysia akan bertemu Indonesia di semifinal. Tetapi kalau Indonesia kalah melawan Vietnam, ini ada kemungkinan Indonesia jadi runner up, Singapura yang tersisa beberapa laga lagi, dia bisa menjadi juara grup. Nah, lawannya akan lebih mudah melawan Singapura ketimbang melawan Indonesia. Jadi seperti itu prediksi dari fans Malaysia. Dan yang di sini yang akan gue bahas adalah kenapa Indonesia dianggap berbahaya oleh fans Malaysia, oleh pundit Malaysia. Kalau melihat permainan Indonesia beberapa bulan terakhir, sebenarnya yang nggak mengherankan sih, kenapa Indonesia memiliki pemain-pemain yang cepat, transisi menyerang yang sangat berbahaya, tekanan tinggi, pertahanan semakin solid. Selain itu, banyak pemain Indonesia yang bermain di luar negeri sehingga kualitas permainan meningkat. Nah, ini yang banyak orang nggak tahu ya, bahwa Tom Haye, Eleno Reinders, Sandy Walsh, Sen Patinama, terus Ragnar Noratmangun itu sudah tidak bermain di Eropa. Ini yang menjadi prasangka buruk. Jadi seolah-olah yang pada saat sebelum dimulainya Piala AFF, fans Malaysia, pundit Malaysia, Federasi Malaysia ingin melaporkan Indonesia ke AFC, tetapi itu disangkal bahwa pemain ini bisa membela Indonesia di Piala AFF karena apa? Sudah bermain di Indonesia, tidak bermain di klub luar negeri lagi, dan naturalisasi itu jelas.
Ini yang menjadi perdebatan sebelum Piala AFF dimulai. Tetapi di sini mereka terbiasa, karena apa mereka melaporkan itu ya, karena mereka terbiasa menghadapi tempo pertandingan yang lebih tinggi. Ketika berkumpul di timnas, kualitas tersebut mulai terlihat. Hal ini yang membuat lawan mulai berhitung. Yang mana di sini Vietnam adalah bukan lawan yang mudah. Meski demikian, Indonesia tetap harus fokus menghadapi Vietnam. Pertemuan kedua negara selalu berlangsung keras. Dalam beberapa tahun terakhir, duel Indonesia melawan Vietnam hampir selalu menyajikan pertandingan dengan tensi tinggi. Karena itu, Indonesia tidak boleh terlena karena dianggap favorit juara. Satu kesalahan kecil bisa mengubah hasil pertandingan. Ini yang bisa kita bahas juga pada segmen kali ini, yang mana Vietnam yang kita ketahui bersama sebagai fans timnas pecinta sepak bola Indonesia, Vietnam sudah beberapa kali kalah, bahkan 3 kali berturut-turut kalah melawan Indonesia. Yang pertama pada Piala Asia 2024, yang mana gol itu tercipta dari titik putih oleh Asnawi. Lalu pada kualifikasi Piala Dunia, pada saat bermain di Indonesia, Indonesia menang tipis dengan skor 1-0 yang dicetak oleh Egy Maulana Fikri dari skema lemparan jarak jauhnya Arhan Pratama yang disambut oleh Egy Maulana Fikri. Lalu pertandingan terakhir, pertandingan yang menentukan di kualifikasi Piala Dunia 2026 kemarin, yaitu di Hanoi, kandangnya Vietnam. Vietnam dipermalukan oleh Indonesia dengan skor telak 3-0. Ini yang menjadi ancaman buat Vietnam, yang mana ada pemain-pemain yang betul-betul merusak momentum Vietnam, tidak bisa terprovokasi, yaitu contohnya ada Ragnar Oratmangun, ada Rizky Ridho, ada Tom Haye yang menjadi motor serangannya tim nasional Indonesia. Ini pemain ini yang diwaspadai oleh Vietnam, karena Ragnar Oratmangun dengan keterampilannya menusuk ke area sisi kiri pada saat kualifikasi Piala Dunia beberapa waktu yang lalu itu yang menjadi patokannya Vietnam. Jangan sampai melepaskan Ragnar Oratmangun. Tetapi ketika Ragnar Oratmangun dijaga ketat, otomatis Michel Baker yang mempunyai tinggi 196 atau 197 cm, dia bisa dengan leluasa menerima umpan-umpan Tom Haye. Dan kalau Tom Haye dijaga, masih ada Eleno Reinders, masih ada Ivar Jenner, masih ada Beckham Putra, masih ada Donny Tripamungkas. Jadi serba bingung nih pemain Vietnam ini. Itu yang ditakutkan oleh media Vietnam, pundit Malaysia. Sangat berbahaya sekali Indonesia ketika menghadapi Vietnam, yang mana Vietnam 3 pertandingan terakhir tidak pernah menang melawan Indonesia. Itu yang menjadi catatan serius pundit Vietnam. Dan di sini di Astro Arena, Faiz Gurun juga berbicara bahwa Indonesia ini akan benar-benar mendapatkan kekuatan lebih, yaitu di depan supporternya sendiri, yang mana yang terkenal Ultras Garuda Tribun Utara, lalu di Tribun Selatan dengan dukungan atmosfer yang sungguh luar biasa, pendukung fanatik timnas Indonesia. Ini akan menjadi kekuatan tersendiri untuk tim nasional Indonesia agar bisa mengalahkan Vietnam. Dukungan supporter pemain ke-12 itu akan menjadi tambahan motivasi agar bisa mempermalukan Vietnam di kandangnya sendiri, yaitu maksudnya di Pakansari Bogor, di kandang timnas. Dan ini spekulasi jika Indonesia menang ya. Jika Indonesia berhasil mengalahkan Vietnam, peluang finish di posisi terbaik grup tentu semakin terbuka. Artinya, jalur menuju semifinal akan berubah. Disinilah berbagai spekulasi mulai bermunculan. Siapa yang akan bertemu Malaysia, siapa yang akan bertemu Thailand, siapa yang harus menghadapi Vietnam. Semua masih bergantung pada hasil akhir fase grup. Namun yang pasti, banyak tim kini mulai memperhatikan posisi Indonesia. Ini yang menarik juga di segmen kali ini. Ini segmen yang mana jika Indonesia menang nih lawan Vietnam, yang otomatis Malaysia ini akan menghadapi Indonesia. Seperti yang sudah gue bahas tadi, ini yang ditakutkan oleh pundit Malaysia, Faiz Gurun, lalu fans Malaysia dari FAM tersebut. Diketahui Indonesia berhasil mengalahkan Vietnam. Indonesia juara fase grup, lalu bertemu dengan Malaysia. Sedangkan Vietnam ini nggak ada, bisa kesulitan juga mendapatkan tempat di runner up. Yang mana ketika Vietnam kalah dengan Indonesia, otomatis runner up ada pada posisinya Singapura. Singapura akan bertemu Thailand. Ini yang tidak diinginkan oleh Malaysia. Malaysia sangat ingin sekali bertemu dengan Singapura.
Tetapi kenapa giliran ketemu Indonesia kok mereka ketakutan? Padahal mereka kemarin menginginkan sekali. Fans-fansnya itu ingin bertemu dengan Indonesia dengan kekuatan penuh. Gak usah kekuatan penuh dah. Dengan kekuatan seperti ini saja, gue jamin Malaysia tidak bisa menang melawan Indonesia. Gue bukannya jumawa, tetapi di atas kertas. Ya memang itu kekuatannya. Fans Malaysia sendiri aja nggak yakin dengan pemain naturalisasi Malaysia yang bermain di Malaysia saat ini di Piala AFF. Yaitu melawan Thailand tidak terbukti ketajamannya, di back sangat rapuh. Wah, ini apa yang terjadi dengan fans Malaysia ketika akan bertemu Indonesia? Mereka sangat ketakutan, tetapi ketika tidak bertemu Indonesia menanti-nanti gitu loh. Contohnya pada ajang FIFA Asian Cup, ketika bertemu Indonesia dia yakin kalau dia bisa mengalahkan Indonesia dengan sangat mudah. Wes, sesumbar yang seperti itu loh. Giliran digas sama Indonesia, mereka ketakutan, serba salah jadinya. Dan di segmen selanjutnya itu pengakuan lawan tentang timnas Indonesia, yang mana dalam beberapa kesempatan pengamat sepak bola regional mengaku perkembangan Indonesia. Mengakui perkembangan Indonesia, betul-betul Indonesia menjadi negara yang sepak bola berkembang dengan pesat. Contohnya pada ajang kualifikasi Piala Dunia, di Piala AFF kali ini, tidak semuanya pemain abroad berkumpul, tetapi skuad ini sudah sangat mengerikan seperti pemain abroad. Bahkan pengamat asal Malaysia, Raja Isa, ini dia pundit Malaysia juga sama seperti Faiz Gurun, yang mana sebelumnya juga pernah memuji kualitas timnas Indonesia serta mengingatkan bahwa lawan-lawan Indonesia harus mewaspadai kekuatan Garuda. Artinya apa? Bukan hanya supporter Malaysia, para analisis sepak bola di kawasan Asia Tenggara juga melihat perubahan besar yang terjadi pada timnas Indonesia. Yang paling menarik bukan hanya kualitas pemain, melainkan mental bertanding. Indonesia sekarang tidak lagi bermain untuk bertahan. Indonesia datang untuk menang. Siapapun lawannya, inilah perubahan besar. Dulu Indonesia sering dianggap tim yang mudah kehilangan fokus. Sekarang justru lawan yang harus ekstra hati-hati. Kalau benar supporter Malaysia berharap Indonesia kalah, itu menunjukkan bahwa tekanan bukan hanya dirasakan Indonesia. Malaysia juga memiliki beban besar. Harapan publik mereka tinggi. Mereka tentu ingin mendapatkan jalur yang dianggap lebih menguntungkan menuju final Piala AFF. Namun, dalam sepak bola, menghindari lawan kuat bukanlah jaminan menjadi juara. Karena pada akhirnya, jika ingin menjadi yang terbaik, semua lawan harus bisa dikalahkan. Daripada memikirkan komentar lawan, Indonesia lebih baik fokus pada permainan sendiri. Vietnam tetap merupakan lawan yang sangat tangguh. Mereka memiliki organisasi permainan yang rapi, disiplin bertahan, cepat saat melakukan serangan balik. Jika Indonesia ingin lolos, seluruh pemain harus tampil maksimal sejak menit pertama. Tidak boleh ada rasa puas sebelum peluit panjang berbunyi. Terlepas dari berbagai komentar yang beredar di media sosial, tetapi ada satu hal yang pasti, timnas Indonesia kini mendapatkan rasa hormat dari negara-negara Asia Tenggara. Jika sebagian supporter lawan benar-benar berharap Indonesia kalah agar tidak bertemu di semifinal, maka itu bisa menjadi tanda bahwa Garuda kini dipandang sebagai salah satu tim yang paling berbahaya di kawasan ASEAN. Namun, semua itu tidak akan berarti apa-apa jika Indonesia gagal menunjukkan kualitasnya di atas lapangan. Sekarang semuanya bergantung pada performa para pemain saat menghadapi Vietnam. Mampukah Garuda membuktikan diri? Ataukah Vietnam yang justru menghentikan langkah Indonesia di fase grup? Kita nantikan bersama. Kalau menurut kalian, apakah benar sebagian fans Malaysia berharap Indonesia kalah karena tidak ingin bertemu Garuda di semifinal? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru seputar timnas Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya. Gua Iqbal dan ciao.